Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyyatu yalqawna fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan ringkasan yang dimana semoga dapat memudahkan teman-teman sekalian memahaminya ya. Karena sejatinya telah dibuka dari pemakalah tadi, kemudian Ustadz hanya menyambung dan melengkapinya saja ya. Mengenai makalah hari ini yaitu perencanaan pembelajaran PAI. Nah, jadi sudah teman-teman ketahui tadi ya. Perencanaan pembelajaran PAI itu adalah proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pembelajaran dituntut harus dapat menyusun berbagai program pengajaran sesuai pendekatan dan metode yang akan digunakan. Nah, itu adalah pengertiannya ya. Sudah teman-teman dapatkan tadi. Dan sebelum Ustadz lanjut ke ringkasan selanjutnya ya. Nah, Ustadz juga pengen mohon maaf ya karena tidak bisa langsung hadir. Dan dalam hal ini Ustadz juga hanya menyampaikan dalam bentuk video dan kita juga masih dalam kondisi daring ya. Baiklah teman-teman sekalian, kita mulai pembelajaran ini dari memahami bagaimana perencanaan dan desain pembelajaran PAI ini. Maka kemudian kita akan mulai dari perangkat perencanaan pembelajaran PAI. Di antaranya teman-teman harus memahami kurikulum yang didapatkan dari SKL, SK dan KD ya. Yang kedua, menguasai bahan pengajaran. Di sini teman-teman kita dapatkan dari materi pembelajaran. Lalu selanjutnya, menguasai program pengajaran. Ini didapatkan dari silabus yang telah tersusun di silabus ya. Keempat, melaksanakan program pengajaran atau RPP yang dapat kita temukan di RPP. Dan menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Nah, maka di sini dibutuhkan alat evaluasi. Nah, itu adalah segenap perangkat perencanaan pembelajaran PAI. Seringkasnya yang perlu disiapkan adalah SKKD tadi, materi, silabus, RPP dan alat evaluasi. Itu perencanaan. Kemudian desain pembelajaran PAI. Nah, tadi telah disampaikan juga oleh pemakalah ya. Nah, di sini rencana tindakan dalam proses pembelajaran yang terintegrasi, meliputi komponen tujuan, metode, dan penilaian yang akan dilaksanakan agar timbul perubahan, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik ke arah yang dikehendaki. Adapun peran desain ini yang pertama, agar bermakna belajarnya itu efektif juga. Kemudian memanfaatkan sumber belajar. Di antaranya banyak lah ya sumber belajar, audio visual, seperti proyektor dan lain-lain. Nah, lalu agar dapat dikembangkan pola belajar. Pola belajar itu akan berkembang itu dengan menggunakan desain ini. Dan yang selanjutnya adalah agar pembelajaran ini dapat digunakan siapa saja, baik yang berkebutuhan khusus dengan kita menggunakan desain, kita rancang desain ini. Nah, selanjutnya teman-teman harus mengetahui juga pendekatan pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Dan yang kedua, berpusat pada guru. Nah, jadi ada dua itu pendekatannya ya. Setelah kita masuk dengan pendekatan, kita akan membutuhkan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini ya. Bagaimana apa itu strategi ya? Strategi itu suatu kegiatan belajar yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, itu dia. Yang pertama ada beberapa yang perlu kita lakukan adalah metode, yang kita siapkan metode. Bisa dengan ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi ya. Pengalaman lapangan. Nah, itu merupakan dari bentuk strategi. Kita butuh metode penyampaiannya. Kemudian taktik. Nah, apa itu taktik? Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode. Taktik.
Nah, jadi teman-teman ya, sederhananya gini, ibarat ya, pengen proses pembuatan rumah, strategi membicarakan tentang berbagai kemungkinan tipe atau jenis rumah, seperti rumah joglo, ya, rumah gadang, rumah modern, dan lain sebagainya. Masing-masing akan menampilkan kesan dan pesan yang berbeda dan unik. Nah, itu dia yang di sini strategi itu unik dia tuh. Sedangkan desain adalah menetapkan cetak biru rumah yang akan dibangun. Nah, itu garis besarnya. Maksudnya apa tuh? Beserta bahan-bahan. Nah, itu maksudnya bahan-bahannya yang perlu diperlukan, urutan-urutan langkah konstruksi, ya, maupun kriteria penyelesaiannya, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Nah, setelah ditetapkan tipe rumah yang akan dibangun. Nah, itu sederhananya perencanaan dan desain pembelajaran. Jadi kita membutuhkan ini, dan dari yang Ustadz sampaikan merupakan serangkaian, ya. Serangkaian di mana kita menjalankan perencanaan dan desain pembelajaran PAI ini secara efektif dan efisien. Semoga dapat difahami ya, dan kalian juga bisa lihat dari PowerPoint yang telah Ustadz sampaikan, yang telah Ustadz kirimkan. Semoga dapat difahami ya. Oleh karena sudah di penghujung waktu juga ini, mungkin Ustadz cukupkan sampai sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah pekan depan silakan disiapkan pertanyaan. Silakan disampaikan insya Allah ya. Ya, mungkin itu kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.